Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran agar dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Ukhuwah BSD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pertemuan terakhir kita dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan kita masih pada pembahasan yaitu hadis-hadis yang menyebutkan tentang dosa-dosa yang muhtamilah, kemungkinan bisa termasuk dosa besar, kemungkinan tidak. Oleh karenanya ini mulhaq, yaitu disebutkan di bagian akhir oleh Al-Imam Dzahabi karena menurut beliau tidak begitu tegas menunjukkan adalah dosa besar, tapi ada kemungkinan dosa besar, ada juga kemungkinan bukan dosa besar. Tapi kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u wal ayyu syu'batani minal iman wal badha wal jafa syu'batani minan nifaq. Hadza sahih. Kata Nabi SAW, al-haya' yaitu rasa malu, al-ayyu maksudnya al-ajiz anil kalam, itu tidak banyak omong. Tidak banyak omong adalah dua cabang dari cabang keimanan. Adapun al-badha, kata-kata yang kotor, wal jafa, sifat kaku dan kasar, merupakan dua cabang dari cabang kemunafikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga bersabda, al-haya'u minal iman, rasa malu adalah bagian dari iman. Wal imanu fil jannah, dan iman itu di surga. Wal badha'u minal jafa, kata-kata yang kotor termasuk dari kekakuan, kekasaran. Wal jafa'u finnar, dan sifat kasar adalah di neraka jahanam. Ini hadis menjelaskan tentang keutamaan dua perang, yaitu rasa malu. Ya, rasa malu adalah syu'batun min syu'abil iman, cabang dari keimanan, karena dengan rasa malu seorang akan terhalangi dari perkara-perkara yang buruk. Malu untuk menampakkan auratnya, malu untuk berbuat yang buruk, malu untuk menzalimi orang, rasa malu mengantarkan banyak kebaikan. Demikian juga al-ayyu, ya. Al-ayyu asalnya adalah al-ajzu fil kalam, itu seorang tidak bisa ngomong, sulit untuk berkata-kata. Tetapi yang dimaksud adalah dalam hadis ini yaitu sukut amma fihi ithmun, ya, bukan, yaitu berdiam diri dari hal-hal yang dia khawatirkan menjerumuskan dalam dosa. Jadi dia lebih tenang, tidak banyak omong. Dia takut kalau dia berkomentar akan mendatangkan apa? Dosa. Ini adalah bagian dari keimanan, dan ini sungguh kita butuhkan terutama di zaman sekarang ini. Karena kita secara umum kita komentar dulu, nanti mikir isi komentarnya belakangan, ya. Dan betapa banyak orang berkomentar, seakan-akan semua orang adalah pakar dan ahli. Tapi di antara keimanan seorang al-ayyu, yaitu dia sedikit ngomong, dia tidak mengomentari, tidak berbicara kecuali dia pikirkan terlebih dahulu. Dan sebaliknya sifat kasar, berkata-kata kotor, sifat ini termasuk dari kemunafikan, ya. Apakah yang termasuk dosa besar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Itu kata-kata kotor, sifat kasar, apakah termasuk dosa besar? Wallahu a'lam. Makanya didatangkan di bagian terakhir dalam buku ini itu perkara-perkara yang muhtamilah, kemungkinan bisa termasuk dosa besar, bisa juga tidak. Kata beliau, ya, rawahu Husyaim an Mansur bin Zadan anil Hasan an Abi Bakrah, wa rawahu Muhammad bin Amr bin Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa kilahuma sahih. Itu Imam Adz-Dzahabi mensahihkan dua hadis di atas. Kemudian hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man mata wa laisa alaihi imamu jamaah fa inna mautatahu mautatul jahiliyah. Isnaduhu sahih. Siapa yang meninggal dan dia tidak memiliki
pemimpin, ya, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Ini hadis-hadis seperti ini banyak sudah pernah lewat, bahwasanya man mata wa laysa ala unuqihi bai'ah famata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal kemudian dia memberontak, dia tidak mau mengakui penguasa yang sah dan dia keluar dari kaum muslimin, dari jamaah kaum muslimin menyendiri menyempal, maka dia matinya mati jahiliyah. Yang dimaksud dengan mati jahiliyah bukan berarti mati kafir, tetapi mati sebagaimana orang jahiliyah yang dahulu mereka hobi untuk tidak dipimpin. Orang jahiliyah dahulu mereka suka masing-masing menjadi pemimpin kepala mereka sendiri. Tidak mau dipimpin oleh orang lain. Sehingga ketika Nabi SAW datang kemudian menyerukan kepada Islam dan menyatukan kaum muslimin, ya, maka Rasulullah SAW sangat menegaskan tentang masalah persatuan. Ya, sampai Rasulullah tegaskan meskipun pemimpinnya adalah seorang yang zalim, seorang yang bermaksiat, ya, selama masih muslim maka tidak boleh memberontak. Kenapa? Karena di antaranya siapa yang meninggal dalam kondisi tidak mau mengakui baiat kepada pemimpin yang sah, maka dia matinya mati jahiliyah, karena akan menimbulkan kemudaratan yang sangat besar. Kemudaratan yang sangat besar. Lebih baik bersatu meskipun banyak kekurangan daripada merasa benar kemudian tercerai-berai. Mudaratnya sangat besar. Dan itu yang terjadi di sebagian negara ketika tidak ada kepuasan kepada penguasa kemudian sampai pada derajat pemberontakan, maka yang terjadilah kekacauan, ya, pertumpahan darah, bunuh-bunuhan, ekonomi yang jatuh dan banyak hal. Makanya Rasulullah SAW ingatkan bahwa tidak boleh seorang tidak punya pengakuan terhadap pemimpin yang sah. Karena kalau dia meninggal dalam kondisi demikian, dia matinya mati jahiliyah. Banyak orang salah terjemahkan. Mereka bilang mati jahiliyah, mati kafir. Tidak, ini bukan mati kafir. Tapi mati sebagaimana, makanya mita itu menunjukkan seperti matinya orang jahiliyah yang mereka dahulu sukanya bercerai-berai, tidak mau diatur oleh siapapun. Oleh karenanya di antara sebenarnya kalau kita lihat, saya lama di Arab. Di Arab itu agak susah orang itu. Orang itu punya ego, maunya dia berjalan sendiri, ya. Maunya berjalan sendiri. Tapi subhanallah dengan syariat Islam maka bisa tunduk. Sebenarnya mereka punya ego yang sangat Yang sangat kuat. Beda kita orang Indonesia mudah diatur harusnya, ya. Harusnya mudah diatur, ya. Makanya jamaah haji paling top jamaah haji orang Indonesia. Suruh sini, sana, sana. Orang Arab, yang jadi sama saya orang Arab sendiri. Bilang, orang Indonesia paling bagus jamaah haji Indonesia. Orang Arab masing-masing mikir kepalanya sendiri, ya, sulit. Ya. Makanya kalau tidak ada aturan yang ketat dan di balik agama susah. Mereka tunduk karena ini adalah agama. Kalau bukan karena agama mungkin kacau, ya. Mungkin kacau. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Sulaiman bin Musa qala haddatsana Waqqas bin Rabi'ah anil Mustawrad bin Shaddad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala bi muslimin uklah atau at'amahu Allahu biha aklah min naril yaumil qiyamah. Wa man aqama bi muslimin maqama sum'ah aqamahu Allahu yaumal qiyamah maqama riya'in wa sum'ah. Wa man iktasa bi muslimin thawban kasahu Allahu thawban min nari yaumil qiyamah. Sahahul Hakim. Hadis ini maknanya siapa yang memakan suatu makanan dengan mengorbankan saudaranya yang sama muslim, artinya dia datang ke seorang, dia jelek-jelekan temannya supaya dia diundang makan misalnya, atau dia bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari orang tersebut, ya, gara-gara dengan menjatuhkan saudaranya padahal dia tahu tidak seperti itu, maka Allah akan buat dia makan makanan dari neraka jahanam. Dan siapa yang aqama bi muslimin maqama sum'ah, ada seorang yang dia, ini dua tafsiran, ada dalam riwayat man qama, ya, maqama sum'ah, ada man aqama bi muslimin. Ada seorang yang dia berdiri kemudian dia memuji seseorang, ya. Orang ini begini, orang ini soleh, orang ini baik, orang ini begini. Tapi dia memujinya karena riya dan sum'ah, supaya dia dapat keuntungan. Dia penjilat, kalau bahasa kata apa? Menjilat. Jadi, oh orang ini begini-begini, atau dia memuji seorang sehingga seakan-akan orang tersebut orang yang baik, orang soleh karena menjilat, ya. Dan banyak, apalagi nanti kalau sudah musim pemilu, ya. Banyak orang-orang seperti itu, ya. Ya, keuntungan ekonomi saja untuk keuntungan duniawi. Ya, sum'ah, ya, karena riya, ya, atau sum'ah. Maka Allah akan
memberdirikan orang ini pada hari kiamat dengan dipermalukan. Dipermalukan. Seseorang bertakwa kepada Allah dalam memuji pun bertakwa, tidak boleh sembarang apa? Memuji, tidak boleh memuji dengan kebohongan. Ya, dan memuji karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan boleh dipuji, kapan tidak boleh dipuji, banyak aturannya masalah puji memuji. Adapun dia memuji seorang, orang ini baik dan dia niatnya bukan tidak tulus karena Allah, tapi karena ingin perkara apa? Duniawi. Maka Allah akan bongkar niatnya tersebut pada hari kiamat kelak. Ya. Wa man iktasa, atau sebaliknya dia memuji dirinya, saya begini, dia memuji dirinya sendiri. Ya, sehingga orang tahu dia orang, oh saya pernah belajar sini, saya hafal ini, saya pernah nolong ini. Sehingga orang hormat sama dia. Dan dia riya dan sum'ah, maka dia dapat keuntungan duniawi, maka Allah akan membongkar dia pada hari kiamat kelak, ya. Ini saya ingatkan kembali bahwasanya kita tidak mengapa kita memuji seorang kalau memang itu hak, kita puji dengan hak. Karena semua perkataan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang menjadi penjilat, memuji sana, memuji sini, ternyata dia tahu hakikatnya tidak demikian. Semua itu karena kepentingan duniawi. Dari sini saya ingatkan kepada kawan-kawan yang bekerja di IT, yang kemudian mungkin menjadi tim sukses, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita dapatkan. Kita kenyang alhamdulillah, ya. Tapi jangan sampai kita kenyang dengan cara yang haram. Kalau memang baik silakan, enggak ada masalah. Tampilkan kebaikan seorang tapi dengan hak, bukan dibuat-buat. Kita tahu hakikatnya tidak demikian, kemudian kita sampaikan, kita membohongi masyarakat hanya mendapatkan gaji sekian untuk beli sesuatu, ya. Ya, kemudian kita makan dari hasil yang haram. Allah akan bongkar orang-orang seperti ini pada hari kiamat kelak, yang di mana mereka memuji bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka memuji karena menjilat, karena mencari dunia untuk menjilat api neraka, ya. Taib. Yang berikutnya, man iktasa bi muslimin thauban kasahullahu thauban min nari yaumil qiyamah. Siapa yang memakai pakaian juga dengan mengorbankan seorang muslim yang lain, yaitu dengan mungkin menghinanya, merendahkannya, menggibahinya, sehingga dia diberi hadiah berupa pakaian, maka Allah akan buat dia memakai pakaian dari neraka Jahannam, ya. Maka seorang sekali lagi berbicara dengan hak, baik memuji maupun mencela, ya, maka harus dengan aturan Islam. Ya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ya. Kalau kalian berkata maka yang adil, ya. Meskipun itu karib kerabat, keluarga dekat kita, kalau dia enggak benar enggak boleh kita bela. Ya. Meskipun musuh kita, kalau ternyata dia benar, kita enggak boleh menjatuhkan. Tidak boleh kita berbohong atas nama dia, ya. Ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'diluhu aqrabu littaqwa, dalam surat Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kebencian kalian kepada seseorang membuat kalian tidak adil. Bersikap adilah, ya. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW mengirim Abdullah bin Rawaha ke orang-orang Yahudi Khaybar, dikirim untuk khars itu, jadi mereka kan harus bayar hasil panen mereka, kalau tidak salah setengah hasil panen mereka kepada kaum muslimin, karena ketika mereka ditaklukkan di Khaybar, mereka minta perdamaian dengan syarat, jadi Rasulullah tidak usir mereka, silakan kamu. Mereka kalah, harusnya diusir. Tapi mereka tidak mau terusir dan mereka minta agar mereka diberi izin tinggal di Khaybar, kemudian mereka akan memberikan hasil setengah dari kebun mereka. Maka Nabi SAW kirim seorang untuk mengecek, mengira-ngira, ini nanti ketika mau panen dikira-kira jumlahnya sekian, nanti mereka bayar setengah dari itu. Rasulullah SAW mengirim Abdullah bin Rawaha yang terkenal sangat ketat untuk memperkirakan. Ini jadi perkirakan, kamu harus bayar sekian. Lihat, jadi yang pandai dalam hal ini diantaranya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Maka dia pergi ke orang-orang Yahudi. Orang Yahudi semua sudah ketakutan, ini nanti ditambah-tambahin setengah mati kita, jadi kurang jatah kita. Abdullah bin Rawaha mengatakan, wahai Yahudi,
Kalian adalah orang yang paling aku benci. Kalian membunuh para nabi, kalian begini, kalian begini, kalian begini. Tapi aku tidak akan zalim kepada kalian. Ya. Aku akan menyebutkan sesuai data yang sebenarnya. Artinya kebencian Abdullah bin Rawaha kepada mereka tidak membuat Abdullah bin Rawaha tidak adil kepada mereka. Orang Yahudi ketika mendengar tersebut, dia mengatakan, bihadza qamatis samawati wal ardh. Demikianlah baru tegak dengan keadilan, tegaklah langit dan bumi. Artinya mereka memuji Abdullah bin Rawaha meskipun benci kepada mereka tetapi tetap adil sehingga tidak menambah-nambahi beban yang harus mereka bayarkan kepada kaum muslimin. Jadi kita dalam berkata, dalam berbicara, memuji, merendahkan kita harus jujur karena semua itu ada hisabnya pada hari kiamat kelak. Lihat ini bahaya orang-orang yang memuji-muji orang lain hanya karena duniawi, maka mereka akan repot pada hari kiamat kelak. Tapi hadis berikutnya, wa sahah min hadis Abi Khurash As-Sulami annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Khurash As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi." Siapa yang memboikot, mendiamkan saudaranya selama setahun, maka seakan-akan dia telah menumpahkan darahnya. Kita tahu bahwasanya di antara perbuatan yang haram yaitu memboikot saudara lebih dari 3 hari. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, mendiamkan. Yaltaqiyani, mereka berdua bertemu, fayuridu hadza wa yuridu hadza. Yang satu melengos ke kanan, satu melengos ke kiri. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang mulai pertama kali memberikan salam. Yang pertama mulai memberi salam itu yang terbaik di antara keduanya. Rasulullah melarang seorang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Boleh ada permasalahan duniawi, tapi kalau 3 hari, lebih dari 3 hari enggak boleh. Maka kalau sudah lebih dari 3 hari, dia cukup mengucapkan salam. Artinya dia memutuskan pemboikotan tersebut. Ya, tidak harus kemudian dia jadi teman dekat lagi, tidak harus. Tapi dia harus memutuskan pemboikotan tersebut karena hukumnya haram. Ya, gara-gara perkara duniawi. Nah, kalau ada yang memboikot saudaranya sampai setahun, maka lebih parah lagi. Lebih dari 3 hari, 4 hari aja enggak boleh, apalagi sampai setahun. Dan Nabi mengatakan kasafki damihi. Siapa yang memboikot saudaranya, mendiamkan saudaranya lebih dari setahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Ini seakan-akan memboikot seorang setahun dosa besar karena Rasulullah SAW mengatakan seperti menumpahkan darahnya. Hati-hati ibu-ibu yang suka ngambek-ngambek sana, ngambek sini sama teman-temannya ya. Tadinya jalan berdua terus tiba-tiba bombe ya. Tiba-tiba tidak mau berteman lagi ya. Saya bertahun-tahun dan itu banyak terjadi di kalangan ibu-ibu. Tadinya bareng-bareng kemana sana, ke mall bareng-bareng, pengajian bareng-bareng. Habis itu bertengkar. Sudah beda grup ya. Beda geng ya. Akhirnya tidak berteman lagi sampai setahun. Ya. Dan ini hukumnya dosa besar. Zahir dari hadis ini dosa besar. Yang lebih parah lagi kalau yang diboikot adalah saudara. Lebih parah lagi. Kakak, adik, tante, bibi ya. Ini lebih parah lagi ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah, kalau dia punya masalah, segera dia selesaikan. Jangan dia berlama-lama memboikot saudaranya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dadallaha fi amrihi, isnaduhu jayyid. Siapa yang syafaatnya menghalangi ditegakkannya hukum had, maka dia telah menentang Allah dalam keputusan dalam perkaranya. Syafaat itu apa bahasa Indonesia ya? Ya, dia ngomongin jangan dihukum. Itu bahasa Indonesia apa namanya? Kasih memo, jangan dihukum itu teman saya itu ini. Itu bahasa Indonesianya apa? Rekomendasi ya, rekomendasi. Tapi kalau itu namanya syafaat ya. Jadi dia berusaha agar seorang yang sudah sebenarnya divonis untuk dihukum dengan hukum had, kemudian dia ngomong, dia sampaikan, dia kesana kemari, akhirnya enggak jadi. Orang ini
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad Allah, maka dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam, ya, Imam Malik membedakan kalau terjerumus dalam satu kesalahan, misalnya dia mencuri barang seseorang, dan orang ini tidak dikenal buruk, dia selalu baik orang ini, tapi qadarullah dia terjebak dalam satu kesalahan, kemudian dia mencuri barang orang. Dan maka kata Imam Malik, orang yang seperti ini boleh kita kasih syafaat, kita langsung jangan diangkat dulu ke penguasa. Kita bicarakan sama orang yang dicuri tadi, jangan dulu ini saudara, kita ganti dia gini. Ini boleh, kata Imam Malik. Selama orang ini tidak dikenal dengan melakukan keburukan. Tapi kalau permasalahan sudah sampai di penguasa, maka nggak bisa. Kalau sampai kepada penguasa, maksudnya sampai kepada penegak hukum, maka tidak boleh lagi dikasih syafaat. Ya. Tapi kalau belum sampai, masih boleh. Dengan syarat orang ini bukanlah orang yang terkenal berbuat keburukan. Agar tidak jadi, itu dengan perdamaian, sampaikan kepada yang dicuri, mohon maaf, belum sampai kepada penguasa. Kata Imam Malik ini boleh. Ini boleh dengan syarat dua, pertama orang ini dikenal baik, yang kedua belum sampai kepada penguasa. Adapun kalau sudah sampai ke penguasa, meskipun orang baik tidak bisa lagi tidak bisa digugurkan, harus dijalankan. Atau orang ini terkenal tidak baik, maka jangan ditolong, biarin aja dihukum agar dia jera akibat perbuatan yang selama ini dia lakukan. Ya. Dan pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Quraisy pada bingung, ada seorang wanita dari mereka, imra'atun Makhzumiyah, saraqat, seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri. Bani Makhzum adalah salah seorang dari Bani Makhzum adalah kabilah Quraisy yang terkenal. Kabilah Quraisy terkenal yang saling bersaing dua, Bani Hashim, Bani Makhzum. Bani Hashim yaitu kabilahnya Nabi Muhammad SAW, Bani Makhzum kabilahnya Abu Jahal. Dua-dua ini adalah kabilah yang saling bersaing. Ya. Dan kabilah yang paling top di antara kabilah-kabilah Quraisy. Quraisy banyak ya. Di antara dua kabilah yang top, Bani Hashim sama Bani Makhzum. Ternyata ada wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Dan akhirnya kabar tentang pencuriannya perkaranya telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka merasa malu, ini orang wanita mulia, bagaimana? Akhirnya mereka bilang, siapa yang bisa ngomong kepada Nabi, memberi syafaat agar tidak jadi dipenggal tangannya. Akhirnya mereka mengatakan, ada orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Bapaknya Zaid bin Harithah dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Usama bin Zaid juga dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Usama bin Zaid karena didatangi, akhirnya dia pun datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berusaha memberi syafaat agar wanita ini tidak dihukum. Maka Rasulullah SAW pun marah. Rasulullah SAW mengatakan, "Atashfa' fi haddin min hududillah?" Kau ingin beri syafaat untuk gagal menjalankan hukum had? Ya, Rasulullah marah. Rasulullah SAW, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan potong apa? Tangannya. Jangankan wanita Makhzumiyah, putriku kalau mencuri aku akan potong tangannya. Dia bilang, sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, kalau ada orang rendahan yang melakukan kesalahan, aqamu alaihil had, maka mereka tegakkan hukum had. Tapi kalau ada orang mulia yang melakukan kesalahan, maka dibiarkan. Kalau orang kaya, orang terkenal, orang pejabat melakukan kesalahan, maka dibiarkan. Tapi kalau orang-orang miskin, rakyat jelata yang melakukan kesalahan, maka ditegakkan hukum had. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya. Jadi antara dosa besar adalah mengusahakan agar hukum tidak terjadi. Ya, agar hukum tidak terjadi. Ya, ini para pengacara-pengacara ya, yang bela bajingan-bajingan ya. Ya, pokoknya dibayar banyak, akhirnya nggak jadi dihukum. Ya. Belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, akhirnya keluar bebas ya. Karena mereka tahu hukum, mereka ngerti. Tahu orang salah, kejahatan, dibela melulu. Nah, apa dia dapat duit, nanti masuk neraka jahanam ya. Waliyadzubillah ya. Taib. Hadis berikutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Sungguh seorang lelaki mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Satu kata-kata dia ucapkan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menduga an tablugha ma balagat. Dia tidak menduga kalimat ini ternyata dampaknya luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia mengucapkan kalimat tersebut, Allah memasukkan dia di surga, mengangkat derajatnya pada hari kiamat kelak. Dan sebaliknya wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Sungguh seorang mengucapkan kata-kata yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka na yadhunnu an tablugha ma balagha. Dia tidak menduga bahwasanya dampak keburukan dari kalimat yang dia ucapkan ternyata luar biasa. Yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqahu. Maka Allah memurkai dia terus-menerus sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala gara-gara satu perkataan yang dia ucapkan. Sahahu Tirmidzi, hadis yang disahkan oleh Tirmidzi. Ini tentang bahayanya orang-orang berkata-kata yang tidak benar terkait dengan agama tanpa dia pikirkan terlebih dahulu dan dia cuek aja. Merasa menurut dia tidak ada, mungkin menurut dia malaikat tidak nyatat, mungkin dia ngomong seenaknya aja. Dalam riwayat yang lain, ya la yulkil habalan, dia tidak peduli, asal ngomong. Nuduh orang ke, bicara agama ke, mencela syariat ke, asal ngomong aja, ya. Asal ngomong seenaknya sendiri, ya. Dia tidak menduga ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ya. Waspada seorang berbicara, ya. Terutama di zaman sekarang, hati-hati, jangan sampai dia salah omong, ya. Betapa banyak orang salah ngomong, dia tidak duga ternyata ditangkap, ya enggak? Banyak itu. Dihukum di penjara, dia tidak duga. Itu baru hukum dunia, ya. Apalagi kalau hukum apa? Akhirat. Dia ngomong, dia tidak duga ternyata masuk neraka jahanam, disiksa dengan siksaan yang berat. Jadi di dunia aja kita ngomong enggak sembarang, takut ditangkap, takut dituntut, takut ada yang ngelaporin kita. Di dunia aja kadang kita salah ngomong takut. Ya. Apalagi terkait dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Asal ngomong tidak diduga ternyata penyebab su'ul khatimah. Asal ngomong tidak diduga ternyata sebab adab kubur. Hati-hati dalam berbicara. Hadis berikutnya yang juga merupakan dosa, ya. Wa an Buraidah qala, dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu lil munafiq ya sayyid, jangan kau berkata kepada orang munafik wahai tuanku atau wahai tuan. Fa innahu in yaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Kalau jika memang dia seorang pemimpin, maka kalian telah membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maksudnya hadis ini, ya. Larangan kita berlebih-lebihan dalam memuji orang-orang munafik. Kita mengatakan ya sayyid, wahai tuanku, wahai yang mulia. Dia orang munafik. Semulia-mulianya dia, kamu lebih mulia daripada dia. Semulia-mulianya dia, kamu lebih mulia daripada dia, ya. Maka tidak boleh seorang mengagungkan seorang munafik, ya. Ya, karena orang ini adalah orang yang merupakan musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh kaum muslimin. Yang Allah berkata, humul aduwwu fahdharhum. Sungguhnya orang munafik adalah musuh yang sesungguhnya, maka waspadalah terhadap mereka. Maka seorang tidak boleh mengagungkan orang-orang munafik dan yang semisalnya, misalnya orang kafir, sehingga memuliakan dia berlebihan, sehingga akhirnya banyak orang yang terpedaya, ya. Banyak orang yang terpedaya. Barang siapa yang memuliakan orang munafik, ya, meskipun dia benar-benar orang mulia di tengah-tengah kaumnya, faqad askhattum rabbakum, maka dia telah membuat murka Rabb-nya, ya. Allah telah menghinakan mereka dengan membongkar keburukan mereka, terutama dalam surat Taubah. Sampai surat Taubah disebut dengan surat Al-Fatihah, yaitu surat yang membongkar aib-aib mereka, kemudian kita memuliakan mereka. Ini tidak boleh. Dan orang-orang munafik, ya, tentunya kemunafikan perkara hati, tetapi bisa ketahuan kalau dia ngomong, dia bicara, dari ucapannya ketahuan dia munafik. Dari ucapannya kita ketahuan dia benci dengan syariat Islam. Nampak sekali paling tidak suka dengan apa? Syariat Islam. Itu orang munafik. Meskipun KTP-nya apa? Islam. Saya bilang ciri orang munafik sekarang,
Orang munafik sebenarnya itu tidak ketahuan, tetapi kalau di zaman Nabi SAW mereka tidak ketahuan dan mereka takut. Ya. Wa min ahlil madinati maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kata Allah, di antara penduduk kota Madinah ada orang-orang munafik yang kau tidak tahu dan kami tahu. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidak tahu semua orang munafik. Ada yang sebagian Rasulullah SAW tahu, yang Allah beritahu, dan ada orang munafik yang Rasulullah SAW tidak tahu. Itu masalah hati. Namun dalam beberapa kondisi mereka keceplosan ngomong sehingga apa? Ketahuan. Tapi asalnya mereka ingin sembunyikan. Ketika ketahuan dilaporkan, kata mereka enggak. Ya, mereka berdosa. Kami tidak. Itu zaman orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, takut ketahuan. Tapi meskipun mereka sudah bersembunyi, akhirnya keceplosan. Karena keceplosannya akhirnya ketahuan oleh sahabat yang lain. Tapi kalau sudah ketahuan, mereka mengingkar, oh enggak, kami maksudnya cuma bercanda saja. Ya. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau ditanya, kamu tadi ngomong gini, cuma bercanda doang. Tapi kalau orang munafik zaman sekarang, mereka terang-terangan. Bukan takut ketahuan, mereka menampakkan dirinya agar ketahuan. Dengan mencela syariat, dengan menghina sunnah-sunnah Nabi SAW, dengan mengatakan Al-Quran sudah expired misalnya, dan macam-macam perkataan mereka. Dengan menghalalkan zina, dengan apa yang ingin mereka katakan. Ya. Menghina jilbab menghina cadar menghina syariat Islam, ya. Menghina hukum Islam, menghina sunnah Nabi, dan mereka terang-terangan. Karena mereka punya kawan banyak. Ini orang munafik seperti ini jelas, tidak usah ragu, ini orang munafik. Maka jangan muliakan mereka. Karena mereka, kata Allah, humul aduwwu fahdharhum. Mereka itulah musuh yang sesungguhnya. Waspadalah terhadap mereka. Yang jadi masalah terkadang orang-orang munafik tersebut doktor agama. Dokter bidang agama. Ini masalah. Tapi lanjutkan, Rasulullah SAW bersabda, wa qala Nabi SAW, ayatul munafik thalas. Ayat munafik, tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong berdusta, setiap ngomong dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji selalu menyelisihi. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah maka dia berkhianat. Muttafaqun alaih. Ini kalau kita ingin tahu orang munafik, tanda-tandanya ini. Tetapi maksud kata para ulama, maksudnya bukan sebagian kaum muslimin ada yang berkhianat, tapi sesekali, bukan terus-terusan. Seorang mukmin terkadang berdusta, tapi bukan terus-terusan. Kalau munafik itu selalu, setiap ngomong pasti apa? Dusta. Setiap diberi amanah pasti berkhianat. Setiap janji pasti memilih. Ini orang munafik. Orang munafik. Adapun sesekali maka bukan merupakan indikator dia seorang munafik. Kemudian Az-Zahabi berkata, fa ammal kadhibu wal khiyanatu faqad marra. Adapun hukum dusta dan berkhianat telah lalu pembahasannya. Wa amma khalful wa'di, adapun menyelisih janji, fa huwal maqsudu bidzikri huna. Yang saya maksudkan dalam hadis ini tentang dosa khusus yaitu menyelisih janji. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman mencela orang menyelisih janji, kata Allah dalam surat At-Taubah, wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Kata Allah, di antara mereka orang munafik ini, mereka berjanji kepada Allah. Mereka berjanji. Mungkin dalam doa mereka, mungkin di depan orang lain. Dia mengatakan, mereka berkata, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna. Nanti kalau kami punya harta, kami akan bersedekah. Kami lagi susah sekarang. Enggak punya banyak utang, tapi kalau saya punya harta saya akan bersedekah. Walanakunanna minas salihin. Kami akan jadi orang saleh. Kalau ada rezeki, kita mau umrah, kita mau haji, kita mau sedekah, kami akan jadi orang saleh, kami akan bersedekah. Kata Allah, falamma atahum min fadli bakhilu bihi. Tatkala Allah berikan kepada mereka karunia, rizki, mereka justru pelit. Wa tawallau, dan mereka berpaling, wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling, ya. Pergi berpaling. Kata Allah, fa aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah hukum mereka dengan memberikan kemunafikan dalam hati mereka ila yaumi yalqauna. Terus kemunafikan menjalar dalam hati mereka sampai hari mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bima akhlafullaha ma wa'aduh, akibat mereka menyelisih janji mereka yang sudah mereka janjikan kepada Allah. Wa bima kanu yakdzibun, dan atas kedustaan mereka. Ini di antara dosa adalah menyelisih janji.
berdoa sama Allah misalnya, Allah nanti kalau saya gini saya akan begini, ternyata tidak ya. Bernazar kalau saya sembuh nanti saya akan, ternyata tidak dilakukan. Hati-hati ya. Seorang ya ingat-ingat apa yang dia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan suka menyelisih janji. Apalagi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang dia tidak mampu. Lain cerita dia tidak mampu, tidak sanggup. Ya, ternyata ya dia bayar kafar. Tapi kalau dia menggampangkan ya terus ternyata sudah diberi karunia oleh Allah, ternyata dia tidak melakukan janjinya, maka ini ciri-ciri orang munafik. Dapat harta malah pelit untuk bersedekah ya. Nanti kalau saya punya uang banyak, saya ingin ngaji tiap hari, ngaji. Ternyata sudah punya duit banyak malah enggak ngaji. Malah jajan di kafe-kafe, jajan di diskotik ya. Malah enggak ngaji ya. Hadis berikutnya wa an Zaid bin Arqam marfu'an qala. Dari Zaid bin Arqam secara marfu' itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna." Siapa yang tidak motong kumisnya, maka bukan dari golongan kami. Sahih Tirmizi, disahihkan oleh Tirmizi. Riwayatkan Tirmizi dan disahihkan oleh Tirmizi. Hadis ini menjelaskan tentang sunanul fitrah. Di antara fitrah Rasulullah SAW mengatakan qasus syarib, yaitu motong kumis, wa ifa'ul lihya, memanjangkan apa? Jenggot, yaitu di antara fitrah yang harus dijaga ya. Ini sudah pernah kita bahas dalam bahasan panjang tentang hal ini, terutama tentang hukum memanjangkan apa? Jenggot ya. Jadi masalah memanjangkan jenggot, yaitu Rasulullah SAW menyebutkan beberapa illah harus dipanjangkan. Illah pertama adalah untuk menyelisih orang-orang Majusi. Orang Majusi mereka mencukur jenggot mereka. Di zaman Nabi SAW yang pelihara jenggot banyak. Orang Yahudi juga melihara apa? Jenggot. Orang Nasara juga mungkin melihara, tapi Yahudi jelas melihara jenggot. Orang kafir Quraisy juga memelihara apa? Jenggot. Tetapi ada satu komunitas yang tidak melihara jenggot, yaitu orang apa? Majusi. Maka Rasulullah mengatakan khaliful majus, uful liha, wafirul liha. Panjangkan jenggot, selisih orang apa? Majusi. Oleh karena jangan orang mengatakan sekarang itu zaman dulu, Ustaz, zaman sekarang orang Yahudi juga pelihara jenggot. Ya, sama zaman Nabi juga orang Yahudi pelihara apa? Jenggot. Tapi orang Majusi tetap mencukur apa? Jenggot ya. Orang Majusi, orang penyembah matahari, penyembah masih tidak melihara jenggot. Maka di antara sebab menyelisih orang-orang kafir, dan sebab itu masih ada sampai sekarang, masih qaim, masih ada. Jangan bilang bahwasanya orang kafir sekarang semua sudah pelihara jenggot. Enggak. Banyakan mereka motong apa? Jenggot. Orang Islam berusaha tetap menyelisih mereka dengan memiliki jenggot ya. Meskipun ada sebagian orang kafir memelihara jenggot, seperti di zaman Nabi juga orang-orang kafir juga memelihara jenggot, tapi ada komunitas yang harus diselisih, yaitu orang-orang Majusi. Yang kedua di antara sebab kenapa disunahkan memelihara jenggot, karena itu fitrah. Rasulullah SAW mengatakan di antara fitrah adalah memanjangkan apa? Jenggot. Fitrah enggak bisa dirubah-rubah. Fitrah tidak bisa berubah sampai kapanpun. Fitrah ya fitrah, tetap aja. Mau semua orang pelihara jenggot, orang Majusi, orang semua pelihara jenggot, tetap saja pelihara jenggot. Karena itu apa? Fitrah. Karena itu fitrah. Di antara fitrah adalah qasus syarib, motong apa? Motong kumis. Nah, sebagian orang terbalik, kumis dipanjangkan, jenggot dicukur. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bercerita, dahulu sempat ada perlombaan kumis panjang ya. Ada perlombaan kumis panjang di suatu negara ya. Ini kumis panjang sekali ya. Nanti yang menang yang kumisnya sampai panjang sini, sampai bisa pelintir panjang. Nah, kemudian ada satu sahifah, itu surat kabar di zaman Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Surat kabar tersebut memajang foto orang yang menang ini. Menang lomba kumis apa? Panjang. Panjang begini, dia panjang, lebat dan panjang begini. Jadi panjang ke bawah sampai melewati bibir, kemudian panjang ke kanan ke kiri ya. Dimasukkan di dalam surat kabar. Maka Syekh bin Baz rahimahullahu taala membantah, melarang, jangan. Ini tidak sesuai dengan apa fitrah manusia. Tidak layak bagi majalah atau koran di Arab Saudi ketika itu untuk menampilkan hal-hal yang semacam ini, karena menyelisih apa? Fitrah ya. Orang punya jenggot, punya kumis panjang, susah dia untuk dia mendolimi dirinya dan mendolimi orang lain. Mendolimi dirinya, kalau dia mau makan susah kan? Dia harus dua tangan, satu tangan ngangkat kumis,
Sulit. Harus angkat dulu. Pertama ya, menzalimi orang lain. Yang kedua, orang lihatnya gimana gitu kan. Orang lihatnya jadi merusak pemandangan orang lain. Yang kedua, kalau dia mencium repot ya. Mencium anak-anak, mencium istrinya ya. Karena bibirnya tidak kelihatan. Jangan ikut jual lomba panjang kumis ya. Nggak usah. Jadi Rasulullah mengatakan falaisa minna, orang yang tidak pernah mencukur kumisnya bukan dari golongan kami. Perkataan falaisa minna bukan dari kami, apakah yang termasuk dosa besar atau tidak? Allah alam. Tapi termasuk dosa. Makanya dibawakan di akhir bab. Tadi sudah kita sebutkan. Al-Imam Zahabi menyebutkan perkara-perkara yang ada kemungkinan masuk dosa besar atau tidak. Tapi dosa. Cuma dosa besar atau tidak? Allah alam. Imam Zahabi hanya menyebutkan saja. Di sini kenapa dimasukkan? Karena ada perkataan falaisa minna, bukan dari golongan kami. Hadis berikutnya wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal khaliful majus waffirul liha wa hafu syawarib atau wa ahifu syawarib atau wahfu syawarib. Silsilah orang-orang Majusi, lebatkanlah jenggot dan cukurlah apa? Cukurlah kumis ya. Kemudian beliau bawakan juga wa qala Hasan al-Basri, kata Az-Zahabi, Hasan al-Basri berkata, qala Umar radhiyallahu anhu berkata, laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhil amsar. Aku berkeinginan mengirim beberapa orang atau sekelompok orang lelaki, saya utus ke kota-kota ini, kota negeri-negeri ini. Untuk apa? Untuk mengecek fayanzuru kullaman lam yahujja, untuk melihat siapa saja yang belum haji, siapa saja yang tidak haji. Faman kanat lahu jidatun walam yahujja fayadribu alaihi aljizyah atau fayadribu alaihi aljizyah. Siapa yang punya kemampuan namun tidak haji, maka disuruh bayar jizyah seperti orang-orang Majusi, bayar upeti tahunan. Mahum bimuslimin, mereka bukan orang Islam. Mahum bimuslimin, mereka bukan orang Islam. Maksudnya apa? Umar bin Khattab mencela orang-orang yang punya kemampuan berhaji namun tidak mau haji. Kata Umar, mereka bukan orang Islam. Kalau gitu suruh bayar jizyah. Aku ingin seperti itu, tapi Umar tidak melakukannya. Ini artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membenci orang-orang yang punya kemampuan namun tidak berhaji. Apalagi zaman dahulu berhaji kapan saja bisa. Beda zaman sekarang, ternyata haji tidak semudah yang dibayangkan. Punya kemampuan, punya duit, punya kesehatan pun harus ngantri. Harus ngantri ya. Saking semangatnya sebagian jemaah haji untuk berhaji, terkadang mereka melakukan sebagian trik-trik ya. Dengan sedikit-sedikit penipuan ya. Ya cara-caranya, sampai ada salah seorang kawan saya, dia berhaji lewat negeri Afrika. Dia cerita sama saya sendiri. Saking kepingin haji, dia lewat kuota Afrika, kemudian dia masuk di Mina, masuk di tenda Afrika. Ya, dia cerita sama saya. Dia cerita ketika dia ngantri makanan, diusir. Wah, Afrika. Karena dia putih sendiri kan. Terus dia tunjukkan gelang, Afrika. Akhirnya dia boleh makan. Tapi maksud saya, saking semangat, mudah-mudahan Allah mengampuni. Itu di antara trik-trik yang bermasalah. Antum jangan ya. Itu sudah lewat ya. Semoga mudah haji mabrur mudah-mudahan ya. Tapi janganlah ya. Sekarang haji tidak mudah. Nah, antum kalau punya kesempatan untuk berhaji, jangan tunda-tunda untuk berhaji. Minimal antum sudah daftar, punya hujah di hadapan apa? Allah. Sudah daftar, selesai. Kapan dipanggil, masih hidup atau meninggal, sudah berusaha. Allah sudah tahu kita sudah mendaftar. Kalau enggak mampu ya sudah. Tidak wajib. Haji wajib bagi yang mampu. Enggak mampu enggak wajib haji. Utang masih banyak, ini masih belum bayar. Ya, jangan hajian, jangan nekat. Bayar utang dulu baru hajian. Di sini Umar mengatakan, mahum bimuslimin, mereka yang tidak mau haji padahal punya kemampuan bukanlah orang apa? Islam. Aku ingin orang-orang untuk bayar, perintah mereka bayar jizyah, orang yang tidak mau haji ini. Punya duit kok tidak mau haji. Suruh bayar jizyah, upeti yang itu harusnya dilakukan kepada orang Majusi. Taib berikutnya, wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man farraqa baina walidatin wa waladiha, farraqallahu baina wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Siapa yang memisahkan antara
ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat kelak. Ini terkait dengan jual beli di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi kita ada budak yang dijual belikan, dan itu zaman itu adalah zaman budak di mana-mana dijual belikan ya. Islam bukanlah agama yang menyuruh perbudakan, tapi Islam datang dalam kondisi sudah ada perbudakan. Bukan cuma di Jazirah Arab saja, di Eropa, di Romawi, di Persia semua ada perbudakan. Tapi Islam mengatur perbudakan harus diatur, tidak sembarangan, dan bahkan Islam menganjurkan untuk membebaskan apa? Budak. Oleh karenanya banyak kesalahan bayarannya apa? Memerdekakan apa? Budak. Kafarahnya memerdekakan budak. Kemudian Nabi SAW juga menganjurkan untuk memerdekakan budak. Siapa memerdekakan budak, maka pahalanya sekian-sekian. Rasulullah SAW menganjurkan demikian. Bahkan di antara wasiat Nabi sebelum meninggal dunia, Nabi SAW mengatakan, as-salat wa ma malakat aimanukum. Yang artinya salat dan budak-budak kalian. Artinya berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Tetapi jual beli budak ada di zaman tersebut. Ya, sampai Allah sebutkan seperti kisah Nabi Yusuf di zaman Bani Israel juga ada jual beli apa? Budak ya. Cuma budak harus dilakukan dengan baik sebagaimana wasiat Nabi sebelum meninggal. As-salat wa ma malakat aimanukum. Salat dan budak-budak kalian perhatikan. Di antara hal yang dilarang ketika ada jual beli budak di zaman tersebut, membeli budak ibunya doang, anaknya enggak dibeli. Jadi kalau budak punya anak ini belum balik, belum mumayyiz atau belum besar, belum bisa membedakan, maka jangan dipisahkan. Rasulullah bilang kalau kamu beli sekaligus, paket beli ibu dan sekaligus apa? Anaknya. Mungkin seorang butuh ibunya, enggak butuh apa? Anaknya, maka beli ibunya, anaknya dipisahin. Rasulullah larang. Man farraqa baina walidatin wa waladiha, siapa yang memisahkan antara budak perempuan dengan anaknya, Allah akan membuat dia terpisah pada hari kiamat dari kekasih-kekasihnya. Di mana pada hari kiamat kelak seseorang butuh dengan orang-orang baik yang dia kenal. Siapa tahu bisa memberi syafaat bagi dia pada hari kiamat. Banyak ibu-ibu baik-baik sama suami ya. Siapa tahu suami bisa beri syafaat kepada ibu-ibu ya. Demikian juga para suami baik-baik sama istri. Siapa tahu istri antum lebih soleha daripada antum ya. Apalagi yang suka buka medsos, hati-hati ya. Oleh karenanya kita berbuat baik sama siapa saja ya. Bisa jadi Allah menggerakkan hati mereka untuk beri syafaat kepada kita ya. Tapi kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat hari yang di mana seorang butuh dengan kekasih-kekasihnya, orang dekat-dekatnya, teman-temannya, maka dia tidak akan dipertemukan dan mereka tidak bisa membantunya pada hari kiamat kelak, karena dia di dunia telah memisahkan antara budak perempuan dengan apa? Anaknya. Adapun kalau anaknya sudah bisa membedakan, sudah bisa mandiri, maka tidak jadi masalah. Demikian juga wa yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi fi sanadihi maqal. Sanadnya bermasalah kata Al-Adzahabi. Hadis tersebut yang diriwayatkan dengan sanad yang bermasalah, man farra min mirathi warithihi qata Allahu mirathahu minal jannah. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang menghalangi hartanya dari ahli warisnya, maka Allah akan menghalangi dia dari kebaikan di surga, atau dia terhalang dari surga. Maksudnya apa? Maksudnya seorang ketika dia mau meninggal dunia, dia tidak ingin anak-anaknya dapat warisannya misalnya. Kalau dia meninggal, dia tahu nanti anak saya dapat, dia jengkel sama anaknya atau dia jengkel sama istrinya. Dia bikin cara supaya mereka ini tidak dapat apa? Warisan. Entah dia bikin wasiat sebanyak-banyaknya, entah dia jual tiba-tiba kemudian dia hadiahkan kepada orang. Allah Maha tahu. Intinya dia tidak ingin memberikan warisan kepada ahli warisnya. Maka ini hukumannya berat pada hari kiamat kelak. Allah akan menghalangi dari warisan yang ada di surga. Dari Nabi SAW, tapi ini hadis dhaif ya. Dari Nabi SAW, inna rajula la ya'malu bi ta'atillahi 60 sanah. Sungguh seorang melakukan amal soleh selama 60 tahun. Thumma yahduruhul mautu, kemudian dia akan meninggal dunia, fayudarru fil wasiyah fatajibu lahun nar, maka dia memberi kemudaratan dalam wasiat. Sebelum meninggal dia bikin wasiat sehingga memberi mudarat kepada ahli warisnya. Tahu-tahu mereka tidak dapat apa-apa, atau mereka dapat sedikit, atau ada yang sengaja dihalangi oleh dia. Ya, maka dia masuk neraka gara-gara hal tersebut. Tsumma qara Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Abu Hurairah kemudian bacakan firman Allah yang membenarkan akan hal ini, ghairu mudhar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Seorang kalau ingin berwasiat maka jangan bikin wasiat yang memberi kemudaratan kepada ahli warisnya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Wa an Amr bin Kharijah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba ala naqatihi. Dari Amr bin Kharijah bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah di atas ontanya. Rasulullah SAW berkhutbah kadang berdiri di atas tanah, kadang berdiri di atas mimbar. Kadang Rasulullah SAW bertelekan kepada sahabatnya, kadang Rasulullah SAW berkhutbah di atas onta. Kali ini Rasulullah SAW berkhutbah di atas ontanya. Fasami'tuhu yaqul, dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha qad a'ta kulla haqqin haqqah, fala wasiyata li waris." Ya. Sungguhnya Allah telah memberikan setiap hak kepada pemiliknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Misalnya dia punya anak 4. Yang 1 baik sama dia, yang 4, yang 3 durhaka. Maka dia ingin memudaratkan yang 3, maka dia dapat jatah warisan kepada 4 anaknya, kemudian dia kasih wasiat lagi kepada anak yang baik sama dia. Ini enggak boleh. Karena masing-masing punya hak, makanya ahli waris tidak boleh mendapatkan apa? Wasiat. Fala wasiyata li waris. Kalau seorang meninggal dia enggak boleh wasiat buat istri saya, istrimu dapat warisan. Wasiat buat anak perempuan saya namanya ini enggak boleh, dia juga ahli waris. Kalau mewasiat kepada selain ahli waris, dengan syarat tidak boleh memberi mudarat kepada ahli waris. Kita lanjutkan. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis berikutnya, innallaha yubghidul fahishal badhi. Sungguhnya Allah benci orang yang berkata-kata kotor dan jorok ya. Al-fahish bisa jadi maksudnya adalah pelaku perbuatan keji ya. Namun sepertinya dalam hadis ini maksudnya kekejian dalam berkata-kata, yaitu Allah membenci orang yang berkata-kata keji lagi kotor. Kotor, dia kata-kata kotor, kita tahu kata-kata jelek. Al-fahish itu berlebihan, keji. Bahasa Arab kalau menyebutkan fahish, yaitu maknanya suatu yang berlebihan. Seperti dikatakan bahwasanya seorang tingginya tinggi yang fahish, itu sangat tinggi sekali, mencolok ya. Nah, ketika dikatakan, jadi semua yang bersifat mencolok dalam bahasa Arab disebut dengan fahish. Nah, demikian juga ketika seorang berkata-kata terlalu mencolok, dia ngomongnya kotor tapi mencolok banget. Jadi ada orang kotor biasa, ada yang ngomong kotor, ada yang mencolok, ngomongnya terlalu parah. Ya, mungkin terlalu maki-maki, terlalu kejam kata-katanya. Nah, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumil qiyamah. Rajulun yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Ini dosa yang lain lagi. Tadi kita hindari perkataan kotor, ngomong biasa-biasa saja. Kalau kita pun mencela-mencelangi biasa-biasa saja, enggak usah terlalu berlebih-lebihan ya, sehingga terlalu mencolok pencelaan tersebut. Dosa berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak, yaitu seorang yang mendatangi istrinya, itu menggauli istrinya, dan istrinya juga digauli oleh suaminya, kemudian dia menceritakan rahasia ranjangnya kepada orang lain. Ini tidak boleh. Ini kadang-kadang laki-laki ngobrol ya, di antara mereka yang ngobrol, saya kalau sama istri begini enggak boleh, hukumnya haram, enggak boleh. Itu tidak boleh, itu rahasia Pak, rahasia rumah tangga, itu adalah hal yang sangat dipermalukan. Jika dikatakan tentang istrinya begini, tidak boleh cerita. Demikian juga para wanita juga enggak boleh. Ketemu ibu-ibu, oh suami saya begini, suami saya enggak boleh. Ya, enggak boleh dia, kecuali dalam suatu hal dia konsultasi, ada suatu hal yang mungkin mengganggu dalam rumah tangganya atau kesehatan, itu lain cerita. Tapi tidak boleh seorang bercerita tentang hubungan ranjangnya kepada siapapun, tidak boleh. Meskipun teman dekatnya tidak boleh. Baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini orang yang seperti ini, dia membuka aib pasangannya, dan dia termasuk orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak. Hati-hati ya. Ini baru ngobrol. Bagaimana dengan orang yang hobi, kemudian dia berhubungan, kemudian dia shooting dirinya, kemudian dia sebarkan. Waliyadzubillah, dia apalagi dia membanggakan, ya ini tentu wallahu alam seperti apa lagi hukumannya. Ini yang baru cerita saja, ini termasuk orang paling buruk pada hari kiamat kelak. Saya akan baca satu hadis, tidak akan tegak hari kiamat sampai seorang berhubungan di tengah jalan, sampai ada seorang yang baik mengatakan, kalau minggir dong kalau berhubungan.
Artinya berhubungan tengah jalan. Tapi saya baca di suatu negara karena begitu banyaknya zina, orang mungkin zina di mobil di mana, akhirnya mereka buat seperti kotak-kotak kecil di pinggir jalan tempat berzina. Ya, ini zina halal ya. Maksudnya ini resmi. Kalau di mobil nggak resmi, kalau ini sesuai aturan. Saking banyaknya apa? Zina. Artinya orang sudah tidak punya malu berzina di depan banyak orang. Ini cerita sih tidak boleh. Kita cerita saya tadi berhubungan dengan seorang, saya berhubungan dengan istri saya begini, nggak boleh. Bagaimana lagi orang yang berzina membanggakan zinanya, dilihat oleh banyak orang. Maka ini dosa yang sangat sangat besar, sangat sangat besar. Waliyadzubillah. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man atam ra'atan fi duburiha. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Terlaknat orang yang mendatangi istrinya pada duburnya, ya. Tentunya ini 17 tahun ke atas adik-adik. Jadi kalau terjadi hubungan intim maka harus dilakukan pada tempatnya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Sungguhnya para wanita adalah lahan kalian untuk bercocok tanam. Maka datangilah di lahan tersebut, jangan di luar lahan, ya. Lahar tentunya dari bagian depan, dari kemaluan, sehingga disitulah akan membuahkan anak-anak. Ketika Allah berfirman nisa'ukum harthul lakum, istri-istri kalian adalah sawah ladang atau lahan cocok tanam, dalam rangka motivasi para suami untuk banyak bercocok tanam. Jangan cuma dikasih pupuk aja enggak pernah dicocok tanamin. Dicocok tanamin agar punya banyak hasil, ya. Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah wanita yang subur, sungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat kelak, ya. Makanya Allah menyuruh untuk perbanyak datangi istri untuk dicocok tanami, ya, cocok tanami. Nah, tidak boleh mendatangi dari areal yang lain, misal dari dubur, ya. Maka ini hukumnya haram dan terlaknat orang yang melakukan demikian, ya. Ini di antara ada khilaf tapi khilafnya tidak mu'tabar. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh. Sebagian segelintir ulama, tapi jumhur ulama 4 mazhab semuanya mengatakan apa? Haram, tidak boleh mendatangi wanita dari dubur, bahkan terlaknat, bahkan dosa besar. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi berkata, dia meriwayatkan dari Ruwi an Tawus, dari Tawus berkata, kana bid'u amali qaumin Lut ityanun nisa fi adbarihinna. Awal mula terjadi praktek homoseksual terjadi di kaum Nabi Lut adalah suami-suami mereka mendatangi istri mereka lewat dubur. Awalnya ini permulaan, lama-lama akhirnya terjadi praktek homoseksual yang tercela dan terlaknat. Nah, jadi meskipun karena sebagian ada yang mengatakan boleh, karena sebagian ulama bolehkan, tapi ini namanya khilaf yang syadz, khilaf yang tidak dianggap. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hadzun minan nadhar. Tidak semua khilaf kemudian dianggap kecuali khilaf yang ada dalilnya. Jadi kalau kita bilang ada yang berpendapat, benar ada yang berpendapat, tapi pendapat yang marjuh tidak boleh diikuti. Karena terlaknat orang yang mendatangi isinya dari dubur. Ini khilaf seperti khilaf masalah alat musik. Alat musik ada yang bilang boleh, ada, tapi siapa? 4 mazhab semuanya mengatakan apa? Haram. Ibnu Hazm jadi salah. Kalau kita membolehkan setiap ada khilaf kita boleh ikuti ini juga boleh. Karena ini ada khilaf juga. Maksud saya begitu, maksud saya kalau kita berdalil ada khilaf, ada saja ulama yang membolehkan mendatangi istri lewat apa? Dubur, ada. Tapi khilaf tersebut tidak dianggap. Sama dengan ada saja ulama yang mengatakan musik halal, ada, tapi semua ulama rata-rata mengatakan apa? Haram. 4 mazhab, apalagi mazhab Syafi'i kencang banget. Ya. Jadi ada saja ada yang bilang riba boleh, ada, tapi mayoritas ulama mengatakan riba apa? Haram. Kalau bilang ada yang bilang ada. Satu ustaz bilang ada, kemudian kalau yang dia bilang ada kemudian jadi boleh. Ini namanya khilaf yang tidak mu'tabar, yang tidak dianggap. Jadi seorang waspada, ya, ketika berhubungan cari yang halal, cari pahala dengan menggauli istri. Seorang menikah dengan mencari pahala, menggauli istri dengan ketika dia menggauli istri pun dia berniat cari pahala, menyenangkan istri, untuk menundukkan pandangan, untuk punya anak, sehingga ketika dia melakukan hubungan banyak pahala yang dia dapatkan. Maka jangan dia berhubungan di daerah yang kotor, apalagi dubur adalah kotor, ya, menimbulkan penyakit dan yang lain.
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man atahaidan fi farjiha wa imra'atan fi duburiha aw kahinatan fasaddaqau faqad kafar. Siapa yang mendatangi istrinya ketika haid di kemaluannya, atau mendatangi wanita di duburnya, atau mendatangi dukun, membenarkan dukun, maka telah kafir. Atau dia bariun mimma unzila ala Muhammad, atau Rasulullah SAW bersabda dia berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa laisa isnaduhu biqaim. Ini hadis riwayat Abu Dawud Tirmidzi tapi hadisnya lemah, kata Az-Zahabi. Yang hadisnya sahih tadi, orang terlaknat orang yang mendatangi apa? Istrinya pada duburnya. Adapun mendatangi wanita pada kemaluannya ketika haid tentunya tidak boleh, ya. Allah sudah melarang, ya. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid, katakanlah dia adalah kotoran, maka jauhilah istri-istri kalian, itu jangan digauli dari kemaluan ketika sedang haid. Tetapi hadis bahwasanya siapa yang mendatangi istrinya ketika sedang haid maka kufur, ini hadisnya lemah. Tapi perbuatan itu haram, paham? Itu haram, cuma hadis yang mengatakan itu kekufuran, hadisnya lemah, kata Az-Zahabi rahimahullahu taala. Hadis berikutnya, wa law anna rajulan tala'a 'alaika bighairi idhnin fahadzaftahu bihasatin faqafa'ta 'ainahu ma kana 'alaika junah. Muttafaqun alaih. Kalau ada orang ngintip di rumahmu, ngintip di celah-celah apa namanya? Maklum ini adalah rumah sewa, rumah kontrak, masih ada bolong-bolongnya. Terus ada yang ngintip, terus kamu kutik pakai batu buat matanya buta, maka tidak jadi masalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh, ya. Boleh. Karena mata dia menjadi hina tatkala dia mengintip rumah orang. Sama, tangan ini berharga mulia, tapi ketika dia mencuri tidak ada mulianya lagi, maka dipotong, dipenggal. Mata yang mengintip rumah orang ini boleh dilemparin batu, ya. Meskipun buta tidak jadi masalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab. Kita tidak boleh melihat-lihat isi rumah orang kecuali dengan izin. Makanya disebutkan kenapa disyariatkan minta izin, karena untuk menjaga pandangan. Kalau kita minta izin, assalamualaikum, maka kalau dia sudah buka berarti dia mengizinkan kita untuk melihat apa dalam rumahnya. Makanya di antara adab kalau kita mengetuk pintu, kita tidak langsung melihat ke dalam ruangan. Kita assalamualaikum sambil kita melihat ke arah luar, jangan ke arah rumah. Nanti udah buka dia persilakan baru kita masuk, ya, karena itu privasi orang. Tidak boleh kita mau lihat-lihat di situ, ya. Sampai kalau ada yang mau lihat-lihat kemudian dikutik atau dilempar pakai batu, matanya buta, maka tidak jadi masalah. Karena Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, inna maju'ilal isti'dzan li ajrin nazar. Disyariatkan untuk minta izin ketika ingin masuk rumah orang agar bisa menjaga pandangan. Rasulullah SAW juga bersabda, man tala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim faqad halla lahum an yafqa'u anhu ainahu. Barang siapa yang mengintip di rumah suatu kaum tanpa izinnya, tanpa izin mereka, maka halal bagi mereka untuk membutakan matanya. Halal bagi mereka untuk membutakan matanya. Jadi kalau ada orang kemudian naik pagar mau ngintip istri antum, langsung antum enggak apa-apa, halal ya. Halal dibutakan apa? Matanya. Dia telah melanggar, ya. Enggak boleh. Rawa Ziyad bin Husain an Abi Aliyah an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakumul ghuluwa fid din fa inna ma halaka man kana qablakumul ghulu fid din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waspadalah kalian dari sifat berlebih-lebihan dalam agama. Sungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena berlebih-lebihan dalam agama. Wa qala ta'ala qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Jangan ekstrim dalam beragama. Ahlul kitab mereka ekstrim, Yahudi ekstrim dalam kepada para nabi sehingga mereka membunuh para nabi, dan mereka juga berlebih-lebihan dalam mencela Nabi Isa. Mereka menganggap Nabi Isa anak zina. Adapun Nasara berlebih-lebihan mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ya. Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini, iyyakum wal ghulu, hati-hatilah kalian bersikap berlebih-lebihan ketika sedang melempar jamarat. Ketika Rasulullah SAW beranjak meninggalkan Muzdalifah menuju Mina, Rasulullah SAW menyuruh Ibnu Abbas untuk mencari kerikil. Maka Ibnu Abbas mengambil kerikil diberikan pada Nabi SAW. Kerikil tidak terlalu besar,
Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan kepada para sahabat, kata Nabi SAW, bimithli haula'i farmu wa iyyakum wal ghuluwa fid din. Seperti kerikil-kerikil inilah ukurannya kalian melontar, waspadalah kalian sifat berlebihan dalam masalah agama. Itu jangan ambil batu besar kemudian lempar jamarat. Namun sebagian orang berlebihan ambil batu besar dan lempar pakai sendal, lempar pakai sepatu ya. Ada yang ngamuk-ngamuk, lempar, gara-gara kamu saya ceraikan istrimu ya. Dipikir ada setan sedang lempar ya. Sampai ada lelucon, saya waktu hajian ada yang cerita, Ustaz waktu itu, saya lagi hajian dia cerita. Ustaz ada seorang pejabat koruptor Ustaz, dia hajian. Kemudian dia lempar, ketika dilempar ternyata batunya kembali. Ada surat situ, sesama setan dilarang saling melempar katanya. Jadi kalau kita berhaji pun ikut aturan. Jangan berlebihan dalam agama. Banyak orang berlebihan seperti Khawarij berlebihan sampai mudah mengkafirkan kaum muslimin. Orang Syiah berlebihan kepada Ali sampai kepada Ahlul Bait sampai akhirnya terlalu membela Ahlul Bait sampai mengkafirkan para sahabat. Gulu tidak boleh. Orang Sufi apalagi khurafat-khurafat yang berlebihan. Orang gila dianggap sebagai apa? Wali. Mau jadi wali daftarkan Nabi Khidir, bawa proposal. Ini kita bukan bicara, ini bicara zaman sekarang. Zaman sekarang masih lari seperti itu ya. Aneh. Ani bin Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man halafa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaysa minallahi fi syai'." Riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang orang sumpah kepada dia dengan menyebut nama Allah maka dia terima. Siapa yang tidak terima maka dia bukan sama sekali bukan tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah tidak akan menganggapnya. Jadi ini juga dalil kalau ada orang bersumpah kepada kita dan dia tidak dikenal sebagai orang tukang bohong, tidak dikenal sebagai penjahat, kalau dia bersumpah kita terima. Kecuali kita kenal dia yang tukang bohong. Ente sumpah-sumpah bohong melulu, itu. Tapi kalau dia tidak dikenal sebagai tukang bohong, ini dia mengatakan demi Allah saya tidak melakukan, kita harus benarkan. Kenapa? Karena dia telah menyebut nama Allah. Jangan kita jangan begitu. Kecuali kamu sudah tahu bahwasanya track recordnya sebelumnya dia penjahat ya, enggak apa-apa, kamu ada hal yang buat kamu curiga untuk tidak membenarkannya. Tapi kalau tidak ada track record yang begitu, ya wajib untuk membenarkan selama dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhul jannata khibbun wala mannan wala bakhil. Hadis riwayat Tirmizi sanadnya dhaif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga khibbun. Khibbun tukang penipu. Jadi khadda, suka nipu orang dalam jual beli, ditipu, dibohongin. Mannan yaitu orang suka mengungkit kebaikan yang dia lakukan. Bakhil orang yang pelit tidak akan masuk surga. Tapi hadisnya dhaif. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga bersabda hadis berikutnya, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Cukuplah seorang berdosa jika dia melalaikan, mentelantarkan orang-orang di bawah naungannya, mentelantarkan istrinya, melantarkan anaknya, mentelantarkan orang tuanya, dia tidak cari nafkah untuk mereka, tidak dipedulikan. Ini termasuk dosa besar. Kemudian juga waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan berdosa jika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Setiap dia dapat dengar dia sampaikan. Setiap dia dengar enggak boleh seperti itu. Seorang tidak semua berita yang masuk di HP-nya kemudian dia share. Nah, dia harus periksa dulu, cek dulu maslahat atau tidak. Kalau maslahat dia sebarkan, kalau enggak usah disebarkan. Karena tidak setiap berita itu benar. Tidak setiap berita itu benar. Di zaman sekarang orang mudah sekali men-share ya. Kemudian qala ta'ala, Allah berfirman, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Orang-orang yang bakhil dan menyuruh orang untuk juga bakhil seperti mereka. Barang siapa yang berpaling, maka Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Ya. Ini celaan terhadap orang-orang yang pelit, bahwasanya orang yang pelit tercela dan pelit adalah dosa. Ya. Pelit adalah dosa. Kemudian juga ayat-ayat yang lain di sini Allah berfirman, ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah. Kalian disuruh untuk berinfak di jalan Allah. Faminkum man yabkhal. Di antara kalian ada yang pelit tidak mau berinfak di jalan Allah. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Siapa yang pelit untuk berinfak sungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya dan kalian orang yang butuh. Kalian butuh. Kalian tuh sekarang Allah mengatakan, kenapa kalian pelit? Allah tidak butuh dengan infak kalian. Yang butuh kalian tuh fakir,
Aku kaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kalian pelit, sesungguhnya kalian pelit terhadap diri sendiri. Kenapa orang yang berinfak yang untung dia? Dia berinfak. Pertama, infaknya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Kamu infakkan apa saja, Allah akan ganti, Allah sebaik-baik pengganti. Bahkan Allah mengatakan in tuqridullaha qardan hasanah. Kalau kalian pinjamkan kepada Allah, sampai Allah memposisikan dirinya seakan-akan dia minjam. Kalau Allah minjam, Allah pasti ganti atau tidak? Pasti ganti. Jadi orang yang berinfak pasti diganti oleh Allah di dunia dan sering diganti dengan berlipat ganda. Kemudian dia akan dapat keuntungan, ya. Dia disayang oleh orang dengan bersedekah tersebut. Kemudian hartanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat sedekah tersebut akan datang. Kullu mri'in tahta dhilli sadaqati yaumil qiyamah. Sedekahnya akan menunggu dia pada hari kiamat tatkala di padang mahsyar. Sedekah yang dilakukan akan meredam kemurkaan Allah. Dia akan dapat pahala ganjaran. Jadi yang untung siapa? Untung dia. Kalau dia kasih uang sama orang miskin cuma mungkin kenyang selesai. Tidak ada keuntungan di balik itu. Adapun dia keuntungan terus berlanjut sampai hari kiamat. Makanya siapa yang pelit, dia pelit sama dirinya sendiri. Makanya antum enggak usah pelit. Antum kalau sumbang sudah, ini saya lagi nabung. Antum kalau semangat kalau nabung di ATM atau nabung di mana? Oh, nabung dapat saldo banyak. Ente juga harus pikir saldo ente di akhirat. Kalau uang kasih orang miskin, kasih ini. Kasih istri, kasih anak-anak, kasih keponakan, kasih. Itu namanya kita punya saldo di akhirat. Pikir gitu cara berpikir kita. Saya punya saldo di dunia, saya juga punya saldo di akhirat. Jadi kita karena dan pasti akan diganti di dunia, apalagi di akhirat. Kemudian firman Allah, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil dan merasa cukup, mendustakan dengan hari akhirat, maka kami akan mudahkan dia untuk kesulitan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan harta yang dia kumpulkan tidak ada faedahnya kalau dia sudah terjerumus dalam neraka jahanam. Percuma. Harta yang kau kumpulkan tidak ada faedahnya. Tapi kalau kau taruh di jalan Allah maka berfaedah. Ma aghna anni maliyah. Lihat apa perkataan orang yang disiksa pada hari kiamat. Kalian mengatakan tidak ada faedahnya hartaku yang aku kumpulkan selama ini. Demikian juga ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Yang kalian kumpulkan selama ini di dunia tidak ada faedahnya bagi kalian. Allah juga berfirman, wa ma yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang diselamatkan dari sifat pelit, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Sebentar lagi ya. Sabar ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya, tadi sedang pelit-pelit, ini orang pelit itu bisa jadi dosa besar, bisa jadi, tapi di dosa. Pelit itu apa? Dosa. Apalagi pelit sama istri. Pelit sama anak-anak, pelit sama orang tua ya. Ittaqu dzulma. Ya. Jadi saya cerita ada orang ya. Jadi ada orang meninggal dunia, kemudian dipanggil di mahkamah. Anak-anaknya dikumpulkan. Kemudian hakim senang mau kabar ke kalian, subhanallah ternyata harta warisan kalian banyak. Jadi hakim ini ingin menyenangkan anak-anaknya. Ternyata anaknya tidak tahu selama ini bapaknya kaya raya. Ketika dia meninggal hartanya banyak, maka ketika bapaknya meninggal hakim ingin menyenangkan mereka. Ternyata mereka marah sama bapaknya. Jadi kurang ajar selama ini kita hidup susah, ternyata bapak punya duit apa? Banyak. Nah itu, antum-antum hati-hati ya. Harta tidak dibawa mati ya. Jangan pelit-pelit ya. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Waspadalah terhadap berbuat zalim kepada orang, jangan sampai berbuat zalim sama orang lain. Sungguhnya kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Wattaqu syuha, waspadalah dari sikap pelit. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Sungguhnya sikap pelit itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Gara-gara rakus, syuh itu pelit disertai dengan rakus. Tamak. Kerakusan seseorang menjadikan dia menghalalkan darah, menghalalkan yang haram-haram. Sekarang orang banyak rakus dengan harta. Proyek-proyek, pokoknya dia mau inilah, mau harus entertain dengan zina, pokoknya proyeknya tembus. Mau sogok sana, sogok sini, entertain orang dengan zina, dengan khamar, pokoknya proyeknya apa? Tembus. Ini seperti ini. Tamak. Padahal orang yang begini bukan orang miskin, dia udah kaya, tapi dia tamak, paham? Tamak. Taib, hadis berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyu wadin adwa minal bukhal. Rasulullah SAW bersabda, ya, lembah mana yang lebih parah daripada ayudain adwa minal bukhal. Apa namanya? Penyakit mana yang lebih parah daripada penyakit bukhal, ya. Penyakit pelit itu penyakit yang paling berbahaya, ya. Paling enggak enak. Kita kalau bergaul sama orang pelit paling enggak enak. Jalan-jalan sama dia kita yang bayar terus.
Enak atau tidak? Enggak enak. Nanti ada teman saya bilang, aduh Ustaz si fulan, Ustaz dia gibah orang itu. Ya udah Ustaz, itu dari dulu kita paling pelit Ustaz. Kita kalau jajan semua nanti dia, saya lupa bawa dompet. Dompet. Jadi kita yang suruh bayar. Yang mana? Saya lupa, lu lupa melulu bawa dompet ya. Allah. Itu bukan antum kan kayak gitu. Ini paling tidak enak. Orang pelit itu menyiksa orang sekitarnya. Temannya tersiksa, istrinya tersiksa, anaknya tersiksa. Ada teman, istrinya kecelakaan. Naik mobil kecelakaan. Yang pernah ditanya, mau gimana mobilnya, rusak atau tidak? Dia tidak tanya kamu selamat atau tidak. Pertanyaan pertama, mobil rusak atau tidak? Nanti ada anaknya, kacamatanya jatuh pecah. Dia ngomong-ngomong, tahu kacamata ini mahal banget. Masih kacamata murahan. Dia orang pelit, mana pernah belikan kacamata mahal buat anaknya. Kacamata murah, rusak, dia ngamuk-ngamuk. Kenapa pelit? Orang pelit itu bikin orang sekitarnya tersiksa. Ada yang pelit juga gitu, naik mobil, jemput. Bensin bagi 2 ya. Kirain jemput tumpangan gratis, suruh bayar bensin. Kalau tahu mending saya naik angkot daripada naik kamu. Fil hadis thalathu muhlikat, 3 hal yang membinasakan. Syuhun muta'un, yaitu rasa tamak, rakus yang diikuti. Wa hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabu kulli ra'yin bi ra'yi. Setiap orang kagum dengan apa? Dengan pendapatnya. Sahih Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anal jalis wasatal halaqah. Allah melaknat orang yang duduk di tengah halaqah, di tengah orang ngumpul, tapi ini hadisnya dhaif. Wa Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Hati-hatilah dari sikap hasad, karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Hasad Rasulullah SAW ibaratkan seperti api. Api kalau dalam kayu cepat enggak terbakar kayu tersebut? Cepat dan cepat habis. Demikian hasad kalau sudah menjalar di tubuh seorang, pahala-pahalanya cepat terhapuskan, dimakan oleh hasad. Kenapa? Karena orang hasad enggak mungkin dia diam. Ketika dia sudah hasad, dia pasti mendolimi orang dia hasati. Minimal dengan menggibahinya, minimal dengan merendahkannya. Belum kalau dia mengambil tindakan fisik. Maka karena itulah orang hasad itu mudah pahalanya habis. Dia kalau hasad sama orang, dia pasti buruk sangka melulu sama orang tersebut. Mencari-cari, sehingga banyak dosa yang dia lakukan. Dia buruk sangka sama orang tersebut. Dia tajassus, cari-cari kesalahan orang tersebut. Dia gibahi orang tersebut. Dia tuduh yang tidak benar kepada orang tersebut. Inilah kezaliman, inilah yang akhirnya memakan pahala dia. Makanya hasad itu berbahaya, memakan pahala seperti api yang bakar kayu bakar. Hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul mar baina yadayil musalli madza alaihi, lakana yaqifu arba'inan khairan lahu." Kalau seorang yang lewat di depan orang salat tahu tentang dosa yang akan dia dapatkan, mending dia tunggu 40 daripada dia lewat. Ada 40 hari atau 40 tahun, 40 bulan, mending dia menunggu orang itu selesai salat baru dia lewat. Karena melewati orang sedang konsentrasi, sedang berhadapan dengan Allah, dia lewati, dia mengganggu orang tersebut. Ini termasuk dosa. Tidak boleh. Bahkan yang menunjukkan akan hal ini, kata Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadukum ila ma yasturuhu minan nas." Kalau seorang salat dengan sutrah, fa arada an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fi nahrihi. Kalau ada orang yang lewat, tolak di dadanya. Fa in aba falyuqatilhu. Kalau dia mau melawan, kelahi sama dia. Fa innama huwa syaitan. Sungguhnya dia adalah syaitan. Dia tuh kencang, dia mau lewat kencang tahan ya. Kalau sudah terlanjur lewat jangan ditarik. Lewatnya sudah. Kalau tarik lewat 2 kali nanti. Ke sini lewat lagi. Jangan. Lewat sudah, tapi kita berusaha kalau dia kelari sudah lewat aja. Lewat aja. Dulu pernah kasus besar ya. Ini saya waktu masih kuliah di Jamiah Islamiyah. Ada seorang Perancis. Orang Perancis dia sholat. Waktu sholat di Masjid Jamiah. Dia sholat di bagian belakang, dia terlambat. Ini masbuk. Kita sudah sholat, dia tasyahud. Orang enggak ngerti hukum tentang lewat depan orang sholat. Datanglah orang Cina lewat. Maka dia tahan. Subhanallah. Orang Perancis ini tahan. Tahan lagi orang Cina juga mungkin baru masuk Islam, dia pukul ini orang. Dia pukul. Ramai itu pukul. Terus akhirnya ramai orang, mereka gerombolan orang Cina ramai sekali. Mereka pergi. Saya masih ingat kisah itu. Saya ketemu orang Prancis lain, saya bilang, orang bule, saya bilang, masih ingat. Itu dulu ada orang Prancis. Oh iya, sekarang di mana? Sekarang sudah ngambil S2 atau S3
Itu yang tadi, yang apa? Yang dipukul tadi. Subhanallah. Pernah juga kita begini, sholat, tahan, orangnya datang dia salamin. Ini kejadian nyata, ya nggak tahu dipikir mau salaman gitu. Tahannya begini masalahnya. Kalau tahannya begini mungkin tahan gini, yang ditahan, oh ya. Waduh. Nggak ngerti. Baik. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum? Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara yang jika kalian lakukan maka kalian saling mencintai? Afsyus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Kata Syekh Abdul Razak, seakan-akan ka'annal musannif yuridu an yushira huna ila anna min al-umur al-muhimmah anna min al-umur al-azimah tarkas salami alladhi huwa sababul mahabbah bainal muslimin. Seakan-akan Az-Zahabi mengatakan di antara perkara yang besar sekarang yang terjadi, orang meninggalkan salam di antara kaum muslimin. Padahal salam, menyebarkan salam adalah sebab masuk surga ya. Jika salam ditinggalkan ya, orang tidak saling menyalami di antara mereka, kesehatan akan masuk. Buat saling curiga, ini orang enggak salam, sombong orang. Akhirnya timbul pertikaian di antara kaum muslim. Tapi kalau saling salam, assalamualaikum, insyaallah hilang itu semua. Ya, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak suudzon, karena saling memberi apa? Salam. Maka kita kaum muslimin jangan lupa untuk menebarkan salam, baik orang yang kenal maupun tidak kita kenal. Dan Nabi SAW berkata, "Inna syaitan qad ayisa an ya'budal musallin fi jaziratil Arab, walakin fi tahrishi bainahum." Syaitan sudah putus asa untuk disembah di jazirah Arab oleh orang-orang yang salat. Tapi syaitan tidak pernah putus asa dari mengadu domba di antara orang-orang yang salat tersebut. Kata Az-Zahabi, "Hadza akhir kitabil kabair." Inilah akhir dari kitab Al-Kabair. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi ashabi thayyibin at-tahirin wa sallama tasliman katsira. Asamanallahu wa iyyakum minal kabair ajmain. Az-Zahabi berdoa di akhir kitabnya, semoga Allah menjaga kami dan menjaga kalian dari dosa-dosa besar. Amin. Wasbunallahu wa ni'mal wakil. Inilah selesai di kitab Al-Kabair. Seorang berusaha mengingat kembali dosa-dosa besar tersebut untuk dijauhi. Jadi mudah-mudahan nanti bisa apa yang sudah kita sampaikan selama ini mudah-mudahan bisa ditranskrip dan nanti dicetak dalam sebuah buku untuk murajaah. Untuk apa? Murajaah. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita ya. Berapa tahun kita bahas ini? Hampir 3 tahun dari sebelum pandemi sampai setelah pandemi. Ya. Corona lewat alhamdulillah. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, tidak ada tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan dengan buku yang lain. Insyaallah kita akan bahas kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari biidznillah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.